Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Heidir Fadliansa Daniel dan rekan saya Gilan Mukadompit dan rekan saya Novia Mangewa dan rekan saya Gilang Kalbunajar Yusuf akan membuat video tutorial cara menggunakan alat pengukuran teodolit dan waterpass yang baik dan benar. Pertama-tama kami akan memperkenalkan alatnya. Alat yang saya pegang sendiri ini adalah waterpass. Kemudian dan yang ini namanya teodolit. Dan ini alat statif. dan ini adalah bak ukur. Di sini kita akan menggunakan alat teodolit terlebih dahulu. Yang pertama kita akan dirikan statif. Kemudian kita akan menyentring alat teodolit. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari teodolit. Nah, yang pertama ada handle yang berfungsi sebagai pegangan kita ketika pesawat dikeluarkan dari kotak. Kemudian ada teropong yang berfungsi untuk membidik objek, pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi membidik rambu atau jalon. Kemudian ada visir yang berfungsi untuk membantu alat untuk membidik secara kasar untuk mempercepat bidikan objek ini. Kemudian ada sekrup ABC atau sekrup kaki 3 yang berfungsi untuk mengatur nivou tabung dan nivou kotak apakah sudah datar atau tidak. Kemudian ada nivou kotak yang berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat apakah benar-benar datar, sumbu vertikal. Kemudian ada nivou tabung yang berfungsi untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar. Kemudian ada LCD pembacaan yang berfungsi untuk membaca, yang berfungsi sebagai monitor untuk membaca hasil pengukuran. Kemudian ada lensa okuler yang berfungsi mengamati objek bidik dan mengamati bacaan benang. Kemudian ada lensa objektif yang berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati. Kemudian ada base plate yang berfungsi sebagai tempat dudukan pesawat pada statif. Kemudian ada skrup penggerak halus vertikal berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek secara halus. Kemudian ada skrup pengunci vertikal.
yang berfungsi untuk mengunci arah vertikal. Nah, kemudian di sini ada skrup pengunci horizontal yang berfungsi mengunci arah horizontal, dan skrup penghalus horizontal yang berfungsi untuk menempatkan bacaan benang pada objek halus. Kemudian ada skrup centering optik yang berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical Lumen teleskop. Kemudian ada skrup pengatur ketajaman benang. Ini skrup pengatur ketajaman benang yang berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa, benang atas, benang bawah maupun benang tengah. Kemudian ada skrup pengatur fokus teropong yang berfungsi untuk memperjelas objek yang dibidik. Jadi selanjutnya kita masuk ke cara pengukuran. Pertama-tama kita nyalakan alat dan siapkan kertas form untuk penulisan data. Kemudian kita arahkan alat ke bak ukur, lalu kita kunci alat agar tidak bergerak. Lalu kita membidik dan kita baca datanya seperti berikut. Benang atas 1,350, benang tengah 1,205, benang bawah 1,260. Untuk sudut vertikal 90 derajat 13 menit 20 detik. Untuk sudut horizontal 235 derajat 5 menit 10 detik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari waterpass. Pertama ada lensa bidik, berfungsi untuk melihat objek yang ada di depan kita. Selanjutnya ada skrup ABC, berfungsi untuk mengatur agar gelembung sebaliknya. Selanjutnya ada nifo, berfungsi untuk menentukan kedaptaran alat. Selanjutnya ada turning nifo, berfungsi untuk memantulkan bayangan dari nifo. Selanjutnya ada skrup fokus, berfungsi untuk memperjelas objek bidikan. Selanjutnya ada fixer, berfungsi untuk membidik objek yang ada di depan kita. Selanjutnya ada skrup fokus benang, berfungsi untuk memperjelas benang yang ada di dalam lensa bidik. Selanjutnya ada skrup pemutar horizontal, berfungsi untuk menggeser secara halus alat. Selanjutnya ada bodi teropong. Selanjutnya ada rumah lensa depan, berfungsi untuk tempat lensa yang ada di depan kita. Selanjutnya ada skala gerakan horizontal, berfungsi untuk mengetahui berapa sudut yang ada di sini. Kita mengukur menggunakan waterpass. Caranya yang pertama yaitu kita arahkan dulu alat ke bak ukur dengan cara menggunakan visor agar cepat membidiknya ke bak ukur. Jika sudah sejajar dengan bak ukur, kita bisa langsung saja membidik bak ukur menggunakan lensa bidik. Jika belum sesuai dengan tempatnya, kita bisa menggunakan skrup penggerak halus, mengarahkan benangnya agar berada di tengah-tengah. Selanjutnya kita akan membaca bak ukur.